Turbo, satu kata ajaib yang belakangan ini sukses bikin gempar jagat roda dua kita. Coba bayangin, dari zaman dulu kita diajarin kalau teknologi turbo itu butuh gas buang buat muterin turbin. Tiba-tiba muncul di skutik 150 cc tanpa exhaust manifold yang aneh-aneh. Jujur aja nih, waktu Yamaha pertama kali kasih branding NMAX Turbo, saya yakin banyak dari kalian yang langsung bertanya-tanya dan senyum-senyum skeptis kan? Dalam hati pasti mikir, loh, di mana keong turbochargernya nih? Intercoolernya ngumpet di mana? Ya wajar sih kalau kita mikir jangan-jangan ini cuma istilah dari divisi marketing buat naikin hype doang. Tapi kalem dulu, sebelum berdebat soal penamaan, mari kita bedah realitasnya bareng OB Motologi. Hari ini kita bakal bahas apa yang sebenarnya disembunyikan insinyur Yamaha di balik cover CVT bongsor itu. Tarik nafas, siapkan kopi kalian. Oh ya, sebelum kita gas lebih jauh, disclaimer dulu nih ya. Obrolan kita hari ini adalah opini editorial, murni kalkulasi data di atas kertas, dan bedah literatur mekanis resmi pabrikan. Bukan hasil tes jalan raya jangka panjang. Kita bicara murni dari kacamata engineering. Jadi gini, mari kita bicara soal realitas aspal di negara kita. Secara logika mekanis, keunggulan teknologi di atas motor itu harusnya memberikan kenyamanan, keamanan, dan mempermudah rider untuk berkendara di kondisi jalanan Indonesia yang kita ketahui bersama tidak selalu datar, ya kan? Kebayang dong rute-rute touring kayak jalur Canggar yang ekstrim, tanjakan si tinjau Loik yang legendaris, atau malah sekedar macet parah di kontur jalanan perbukitan yang naik turun tiada henti. Nah, disinilah letak legitimasi terbesar, kalau boleh dibilang sisi gelapnya, dari pergerakan CVT Matic konvensional. Skutik biasa itu karakternya pasif. Dia sangat bergantung mutlak pada gaya sentrifugal. Logikanya gini nih. Mesin berputar, kruk as muter. Kalian harus nunggu roller terlempar perlahan keluar karena putaran tadi. Setelah roller terlempar, baru dia menekan puli depan untuk menjepit V-belt. Proses mekanis ini punya delay. Saat kalian butuh akselerasi instan buat nyalip truk tronton di tanjakan, kalian cuma bisa buka gas, dengerin mesin ngeden teriak duluan, dan pasrah nunggu transmisi bereaksi. Jeda ini kadang bikin frustasi. Disitulah Yamaha melihat celah manis. Dan mereka jawab kelemahan mekanis ini bukan pakai induksi gas buang, tapi pakai intervensi arus listrik. Pinter kan? Sekarang kita masuk ke inti teknologinya. Siapkan buku kalian. Kalau kalian perhatikan rancangan bangun mesin Matic, nah, tepat di bagian ujung kiri depan alias area puli primer, disinilah sihir itu terjadi. Sebutlah inovasi ini YE CVT. Ini teknologi yang Yamaha bungkus dengan sebutan turbo tadi. Pabrikan mengklaim fitur ini bisa meningkatkan performa akselerasi dan deselerasi. Gimana tuh logikanya secara data? Revolusioner banget sih ini. Yamaha berani mengambil langkah nekat membuang roller sentrifugal konvensional yang sudah menjadi nyawa motor Matic selama puluhan tahun. Sebagai gantinya, mereka pasang sebuah motor listrik kecil, namanya eCVT motor. Jadi cara kerjanya sekarang berubah total. Yang narik dan dorong puli depan itu nggak lagi nunggu gaya sentrifugal. Sekarang murni dikontrol secara elektronik sama sebuah otak buatan yang disebut TCU atau Transmission Control Unit. TCU ini ngebaca putaran gas kalian seperkian detik, lalu langsung nyuruh dinamo listrik buat gerakin puli. Gak ada lagi tuh nunggu roller terlempar. Lalu efeknya apa? Motor Matic ini sekarang berubah wujud dari kendaraan pasif menjadi reaktif.
Karena pergerakan puli sudah diatur komputer, pabrikan akhirnya bisa ngasih kalian riding mode di motor 150 cc. Asik nggak tuh? Ada T-mode atau tone mode. Ini racikan TCU buat cruising santai di kemacetan. Bikin bukaan puli lebih linear dan pastinya irit bensin. Terus buat kalian yang tangannya agak gatal, ada S-mode atau Sport mode. Di mode ini, otak ECU dan TCU kerja bareng buat maksa transmisi nahan putaran mesin di RPM tinggi. Ibaratnya, rasio sabuk ditahan agar torsi itu selalu standby. Tinggal colek gas dikit aja, tenaga langsung ditransfer ke roda belakang. Motor langsung loncat. Apalagi ini didukung sistem 4 klep VVA khas Yamaha yang napasnya panjang di atas. Tapi dari semua kecanggihan itu, bagian yang menurut saya paling mind-blowing dan patut kita apresiasi adalah kehadiran tombol Y-Shift. Ini sih beneran cheat kode. Bayangin, kalian lagi jalan kencang, lalu di depan tiba-tiba ada tikungan tajam atau turunan curam khas pegunungan. Di Matic biasa, kalian pasti panik tarik tuas rem dalam-dalam, karena motor ini pasti ngeloyor bebas. Nah, di NMAX baru ini, nggak perlu takut ngeloyor. Tinggal jempol kiri kalian pencet tombol Y-Shift. TCU bakal instan, saat itu juga memaksa puli turun ke rasio rendah. Efeknya timbul deselerasi atau engine brake yang tebal banget. Berasa kayak kalian turunin gigi persneling dari gigi 4 ke gigi 2 di motor sport manual. Kalian bisa pilih level 1, 2, atau 3 tergantung seberapa curam turunannya. Asli, ini ngebantu banget buat keamanan sistem pengereman, biar rem cakram gak gampang blong karena overheat. Tapi ya patut dicatat, tarikan engine brake ini tetap akan bervariasi tergantung dari pengguna mengoperasikannya. Jadi kesimpulannya di bagian ini, ya mari kita bersikap jantan dan akuilah. Sebutan turbo itu memang hanya istilah penamaan dari orang marketing. Realitasnya gak ada turbin beneran. Tapi secara engineering, YCVT ini revolusioner banget. Insinyur Yamaha berhasil bawa teknologi transmisi skutik gambot kelas atas ke kelas 150 cc buat naklukin kejamnya kontur jalanan kita. Respect penuh buat mereka. Nah, setelah kita bahas joran NMAX Turbo, sekarang bola panasnya jelas lagi melambung tinggi ke kandang pabrikan sayap ngepak. NMAX udah pamer otot sekaligus pamer otak bareng teknologi YCVT-nya. Saya penasaran nih sama pendapat kalian. Kalian setuju nggak sih kalau NMAX Turbo ini memang secanggih itu buat pemakaian harian? Apakah worth it dengan perawatan komponen elektroniknya nanti? Dan yang paling penting dari semuanya, gimana nih nasibnya Honda PCX? Apakah menurut kalian insinyur Honda bakal diam aja melihat rivalnya main canggih-canggihan? Ataukah menurut kalian racikan mesin ESP Plus dan teknologi CVT konvensional PCX yang ada sekarang sebenarnya sudah cukup smooth, gampang dirawat, dan gak perlu dibikin ribet pakai tambahan motor listrik yang berpotensi membebani kantong pengendaranya? Coba deh, keluarin unek-unek, opini, dan analisa mekanis kalian di kolom komentar. Bebas banget, asal tetap pakai logika sehat dan bukan sekedar perang fanboy buta yang gak ada ujungnya. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe Obey Motologi kalau kalian suka konten seperti ini. Bye.